Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya Zulkarnain Kela di channel Tamang ZK. Hari ini kita akan berbincang-bincang tentang bagaimana viralnya Omnibus Law di Indonesia. Saya tidak mencoba untuk membahas Omnibus Law ini dengan sisi membenarkan satu pihak, lalu kemudian menyalahkan satu pihak. Tetapi saya lebih melihat satu indikator dari Omnibus Law ini sebagai satu miniatur yang kemudian membuat masyarakat Indonesia kebingungan. Pertama, saya mulai dari kejanggalan Omnibus Law. Kejanggalan yang paling pertama itu ketika kita melihat pada proses persidangan. Sidang Omnibus Law yang kemudian berada dalam satu draft setebal itu yang isinya 1000 pasal lebih dibahas dalam 1,5 hari, 1/2. Nah, itu kejanggalan yang pertama. Kejanggalan yang kedua, ketika ada protes dari partai atau fraksi Demokrat, diberikan semacam satu tekanan agar supaya partai atau fraksi Demokrat tidak terlalu memberikan tekanan untuk menolak itu Omnibus Law. Nah, itu hanya sebagai latar belakang kita berbincang-bincang pada kesempatan ini. Baik teman-teman, kita lanjut. Ada beberapa persoalan tentang Omnibus Law ini yang kemudian viral. Yang pertama adalah bagaimana berkumpulnya mahasiswa Indonesia, baik itu di provinsi masing-masing, baik itu di ibu kota negara, baik itu di kabupaten, semua berkumpul dan menuju DPR di tempat masing-masing, lalu melakukan protes. Nah, protes itu kemudian ada yang menuai hasil yang baik, yang mana ada banyak DPR yang memberikan tanda tangan dukungan untuk penolakan. Kemudian ada juga yang terjadinya keributan besar-besaran antara massa aksi dengan polisi atau aparat kepolisian. Nah, hal-hal semacam itu sehingga kemudian membuat semua mahasiswa merasa terkesan dengan peristiwa itu sehingga bergabung dan melakukan aksi berjilid-jilid. Dan kemudian di jilid-jilid berikutnya itu, aksi itu semakin hari semakin banyak massa yang ikut aksi itu. Saya ambil contoh karena kebetulan kita dari Maluku. Di Maluku itu sampai beberapa titik itu dengan tujuan yang sama tapi dengan kelompok yang berbeda, dan tidak 3 titik itu semua jumlah massa aksi itu hampir sama, lebih dari 100, dan pada akhirnya berakhir sama, yaitu kericuhan dengan kepolisian. Itu yang pertama. Saya melihat ini sebagai satu keadaan yang bisa dibilang itu kekurangan pengetahuan oleh pihak ya manapun. Teman-teman tahulah pihak manapun yang hingga menciptakan yang namanya kericuhan, entah itu karena provokasi dari masyarakat, entah itu karena mahasiswa itu sendiri, atau karena orang-orang tertentu yang terlibat dalam aksi itu sehingga melontarkan kata-kata yang senonoh sehingga terjadinya konflik tersebut. Nah, itu yang pertama teman-teman. Yang kedua, Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo kemudian memberikan tekanan full bahwa Omnibus Law ini sudah tidak lagi ditolak dan sudah tidak lagi bisa dibatalkan. Beliau dengan lantang memberikan instruksi kepada Menteri Pendidikan, lalu Menteri Pendidikan kepada Direktorat memberikan surat teguran atau surat kepada universitas di negeri maupun swasta agar supaya memberikan tekanan kepada mahasiswa supaya tidak melakukan yang namanya demonstrasi. Kalau dari awal saya bicara persoalan, saya tidak mau menyalahkan, teman-teman nanti berikan kesimpulan sendiri ya. Saya tidak mau menyalahkan siapa-siapa, saya hanya mau menceritakan apa yang terjadi di dalam Omnibus Law itu sendiri, di dalam perkembangan Omnibus Law itu sendiri. Itu beberapa hal yang sudah terjadi. Lalu kemudian Jokowi memberikan tekanan itu. Nah, tekanan itu kemudian 1 hari kemudian sudah sampai. Kalau kita bandingkan dengan bantuan COVID untuk mahasiswa yang namanya
50 gigabyte pulsa data atau kuota internet itu sampai hari ini belum sampai. Tapi dengan hal-hal semacam itu, secepat itukah diberikan satu surat teguran kepada setiap universitas? Yang berikut adalah banyak oknum yang kemudian entah itu orang-orang pemerintahan atau orang-orang sipil masyarakat, civil society, banyak indikator. Ada satu yang kemarin sempat saya lihat, itu dia mencoba untuk meyakinkan para netizen agar supaya tidak melakukan protes terhadap yang namanya Omnibus Law. Protes itu kemudian dia mencantumkan bab dan pasal tentang ketenaga kerjaan, bahwa beberapa hal seperti UMKM atau yang lain-lain sebagainya itu tidak dihapus sebenarnya. Nah, itu merupakan satu persoalan yang kemudian belum bisa terselesaikan. Yang kedua, draft itu dengan perkembangannya dari awal sampai hari ini, yang saya ketahui awalnya itu ada 2, sekarang telah menjadi 4. Draft yang pertama 1035 halaman, kemudian draft yang kedua itu 1029 halaman, kemudian draft yang ketiga itu 900 halaman lebih, dan draft yang ketiga 803 halaman, keempat. Nah, ini kejanggalan-kejanggalan yang kemudian membuat banyak masyarakat intelektual, dalam hal ini mahasiswa, merasa bahwa itu adalah satu proses kejanggalan, sehingga mereka harus turun ke jalan dan melakukan protes besar-besar. Sekali lagi saya mencoba untuk menjelaskan kepada teman-teman sekalian bahwa saya tidak menyalahkan pihak manapun. Saya hanya mencoba menceritakan apa yang terjadi. Konflik Omnibus Law hingga merambat sampai ke konflik penculikan aktivis, penculikan pers atau jurnalis. Nah, kejanggalan-kejanggalan yang banyak ini banyak juga membuat orang-orang memberikan komentar yang mengatakan bahwa inikah saat zamannya kita telah kembali ke zaman reformasi atau apa namanya itu di tahun 98 itu. Saya juga kurang paham di bagian itu. Nah, itu beberapa hal yang ingin saya ceritakan kepada teman-teman sekalian, bahwa untuk Omnibus Law ini sendiri, bahkan dalam video-video dan berita-berita yang beredar, itu bahkan menjelaskan bahwa DPR sendiri yang kemudian membahas Omnibus Law dalam sidang paripurna itu tidak memiliki draft di masing-masing anggota DPR itu sendiri, Pak. Apalagi masyarakat dan lain-lain sebagainya yang membahas saja tidak punya itu. Ini saya juga kurang paham tentang prosedur persidangan sih. Cuman yang saya ketahui dalam persidangan itu pasti setiap orang mengantongi draft. Nah, draft itu pun kemudian ketika 50 lembar saja draft itu bisa dibahas sampai berminggu-minggu. Toh ini tebalnya seperti kitab, kita bisa sebutkan sebagai kitab biru ya. Tebal itu dibahas dalam setengah hari. Kemudian ada lagi Ibu Puan Maharani itu ketika ada protes dari fraksi Demokrat, beliau mematikan mic. Itu kejanggalan atau bisa disebut apa yang ya begitulah, kayak teman-teman ketahui. Saya tidak mau memberikan definisi. Saya persilahkan kepada teman-teman sekalian untuk mendefinisikan itu sendiri. Lalu kemudian Omnibus Law ini pula itu sebenarnya sudah
apa namanya, sebarluaskan dari 8 atau 9 bulan yang lalu. Lalu kemudian saat itu juga menuai banyak kritik, tetapi Omnibus Law itu sendiri tidak memiliki perkembangan di sosial media bahwa Omnibus Law sudah berada di tahap ini, dan tahap ini. Toh tiba-tiba di tanggal 5 Oktober 2020, Omnibus Law sah sebagai payung hukum negara Republik Indonesia, yang mana menyatukan, ya istilahnya menyatukan berbagai macam undang-undang di dalamnya. Itu kalau bisa disebutkan sebagai payung hukum yang baru yang kemudian nantinya akan menggantikan Undang-Undang Dasar 1945. Baik, kira-kira itu saja dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Kurang juga silakan teman-teman komen. Ketika salah silakan komen. Yang benar juga, ya itu pengalaman untuk kita semua, kira-kira kayak begitu. Salam hormat dari saya, Tamang ZK.